kita sehari-hari, yaitu tentang perlindungan konsumen. Kadang kita sering nih belanja seperti pesan barang online atau menggunakan jasa tertentu, tetapi kita nggak sadar nih dengan hak-hak kita sebagai konsumen yang harus dilindungi. Nah, untuk ngobrolin lebih dalam, sudah hadir bersama kita narasumber, yaitu Saudara Rai Habib Baihaqi. Selamat datang Rai, dan apa kabar? Halo semua, halo, terima kasih. Saya Rai Habib Baihaqi yang udah diundang di podcast. Siapa ini tadi? Suara Hukum. Keren ini. Baik, mungkin langsung saja ya Rai, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang mana sama kita ketahui bahwa di negara kita ini masih banyak orang yang awam tentang istilah perlindungan konsumen. Boleh dijelasin sedikit menurut Rai, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Gini ya, baik, terima kasih. Begini ya, pada Farida, perlindungan konsumen itu sederhananya adalah upaya negara untuk melindungi hak-hak setiap pembeli atau konsumen sebagai pengguna barang atau jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak atas informasi yang benar dan jelas. Jadi perlindungan ini bukan hanya soal uang kembali kalau barang rusak, tapi lebih luas termasuk pencegahan kerugian dan penegakan hukum jika ada berlangganan. Terima kasih. Oke, baik. Wah, menarik sekali ternyata ya Rai. Kalau begitu, apa sih hak-hak yang dimiliki konsumen menurut undang-undang tersebut? Terima kasih. Ada banyak hak-hak konsumen yang menurut undang-undang tersebut. Ya, satu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Dua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai nilai tukar yang berlaku. Tiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa. Empat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Lima, hak untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi jika barang jasa tidak sesuai. Oke, baik Rai. Biasanya nih kan kalau kita belanja online, sering nih terjadi kasus seperti barang tidak sesuai gambar atau bahkan tidak dikirim sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, apa sih langkah hukum yang bisa diambil untuk diri kita sebagai konsumen? Ya, Farida, langkah pertama yang bisa kita ambil sebagai konsumen itu kita bisa mengajukan komplain langsung ke pelaku usaha atau platform belanja online. Biasanya ada mekanisme pengembalian barang. Kalau tidak diselesaikan, konsumen bisa melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM. Bahkan kalau kerugiannya besar, Farida, bisa ditempuh jalur perdata atau pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Itu saja. Negara ini cukup cerdas juga ya dalam melindungi konsumen, tapi dari sisi konsumen sendiri, apa sih kewajiban kita agar tidak hanya menuntut hak, tetapi kita juga bertanggung jawab sebagai konsumen? Betul sekali Farida. Konsumen juga punya kewajiban, misalnya membaca informasi produk dengan teliti, mengikuti petunjuk penggunaan, serta membayar sesuai harga yang disepakati oleh penjual. Jadi perlindungan konsumen itu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Rai. Apa sih pesan Anda untuk kita para pendengar agar lebih sadar akan hak-haknya sebagai konsumen? Ya Farida, pesan saya ya sederhana saja. Jadilah konsumen yang cerdas. Jangan ragu menanyakan informasi produk, apapun informasinya itu, apa produknya ini, barangnya kayak mana, apa segala macam. Simpan bukti transaksinya dan laporkan jika ada penyimpangan di produk itu atau penjual itu. Karena dengan sadar hak dan kewajiban, kita bisa terhindar dari kerugian dan tuntut menumbuhkan iklim usaha yang sehat. Dan itu saja. Cukup Rai? Cukup. Oke, baik, luar biasa sekali ternyata Rai ini ya. Terima kasih banyak Saudara Rai atas penjelasannya. Semoga setelah ini para pendengar menjadi lebih paham tentang perlindungan konsumen. Baik sobat pendengar, mungkin sampai sini aja obrolan kita kali ini. Jangan lupa selalu kritis dalam
berbelanja dan tetap hati-hati dalam setiap transaksi. Saya Farida Nukajirianti selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.